pasangan lansia ditemukan telah terbunuh di dalam rumah mereka sendiri. Ada hal yang mengerikan dalam kasus ini, yaitu ternyata mayat tersebut berada di dalam lemari es. So, media menamakan kasus ini Icebox Murder. Pada tanggal 30 Desember tahun 1921, lahirlah seorang anak yang bernama Charles Frederick Rogers dari pasangan Fred dan Edwina Rogers. Saat ia berusia 21 tahun, dia sempat mendaftar ke A&M University, tapi sayang sekali dia di-DO dari universitas tersebut. Setelah di-DO, dia akhirnya mendaftar lagi ke University of Houston, dan akhirnya dia lulus dan mendapatkan gelar sarjana fisika nuklir. Pada pertengahan tahun 1950-an, Charles sempat mengadakan pertemuan rahasia dengan seorang pria yang bernama David Ferrie di New Orleans. Dan di kemudian hari ternyata nama David ini disangkutkan dengan kematian Presiden Amerika, yaitu John F. Kennedy. Lalu pada tahun 1965, Charles dikabarkan menganggur dan tinggal bersama kedua orang tuanya yang telah lansia tersebut. Dan para tetangganya menyebutkan kalau hubungan Charles dengan kedua orang tuanya ini gak begitu akrab. Mereka pun jarang berkomunikasi, dan kalau berkomunikasi hanya menyelipkan kertas di bawah pintu rumahnya. Suatu hari pada tanggal 23 Juni tahun 1965, keponakan dari Edwina ini menelpon polisi dan melaporkan Edwina tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Dengan laporan tersebut, akhirnya polisi mendatangi rumah keluarga Rogers. Saat masuk, polisi tidak melihat suatu kejanggalan dan tidak ada satu orang pun di sana. Polisi hanya melihat ada sisa-sisa makanan di atas meja. Dan saat seorang polisi itu mengecek kulkas, juga terlihat ada potongan daging yang lumayan banyak yang berada di dalam lemari es tanpa dibungkus apapun. Karena tak menemukan apapun, mereka lalu memutuskan untuk pulang dari rumah Rogers. Tapi ada seorang polisi yang masih merasa curiga. Dengan kecurigaannya tersebut, ia mengecek laci bawah kulkas yang biasanya diisi oleh sayuran. Saat ia buka, ternyata berisi 2 buah kepala, yang tentu saja itu kepala Fred dan Edwina. So, polisi pun langsung menyimpulkan bahwa daging-daging yang berada di dalam lemari es tadi merupakan potongan tubuh milik Fred dan Edwina. Dari hasil otopsi, polisi mengungkap beberapa fakta. Yang pertama, ternyata pasangan lansia tersebut telah meninggal dunia dari tanggal 20 Juni tahun 1965, yang berarti 3 hari sebelum penemuan mayat tersebut. Polisi juga mengungkap bahwa jasad Fred ini dengan matanya yang sudah nggak ada, terus alat kelaminnya pun sudah hilang, itu diduga mengalami beberapa hantaman palu di kepalanya sebelum ia meninggal dunia. Sementara untuk Edwina juga mengalami pemukulan dan tembakan di kepala. Polisi melakukan olah TKP dan terlihat ada beberapa bukti bahwa mayat-mayat tersebut telah dimutilasi di kamar mandi lantai atas rumah Rogers. Hanya ditemukan sedikit sekali bekas darah di rumah Rogers, salah satunya di lubang kunci kamar Charles. So, polisi berasumsi bahwa pelakunya ini merupakan orang yang pintar dan paham sekali dengan ilmu anatomi. Hal yang mencurigakan adalah Charles itu tidak ditemukan keberadaannya di mana, jadi polisi langsung mencurigai bahwa Charles inilah pelaku dari pembunuhan sadis tersebut. JFK adalah Presiden Amerika Serikat yang tewas terbunuh di Dealey Plaza, Texas pada tanggal 22 Desember 1963. Menurut buku The Man on the Grassy Knoll, Charles diduga terlibat dalam kasus pembunuhan JFK. Ia diduga menjadi mata-mata yang bekerja untuk CIA. Ada hal lain juga yang diduga Charles merupakan korban dari proyek rahasia. Lalu apa sih hubungannya dengan kematian Fred dan Edwina? Jadi pada saat itu, Fred dan Edwina ini sering sekali mendapatkan panggilan telepon rahasia yang mencurigakan terkait insiden penembakan JFK. Jadi bisa disimpulkan dengan kuat bahwa Fred dan Edwina ini mengetahui betul kronologi dari insiden penembakan JFK. Jadi hal tersebut menjadi alasan bahwa Fred dan Edwina ini memang harus disingkirkan.
Dan sampai saat ini nggak diketahui dengan jelas sebenarnya peran dari Charles ini pada insiden tersebut apa, dan sampai detik ini pun keberadaan Charles masih menjadi tanda tanya. Ya memang kasus rumit ini masih nggak tahu titik terangnya seperti apa dari 1965 sampai saat ini masih belum tahu ketok palunya itu seperti apa. Jadi menurut kamu, apakah Charles pelaku dari pembunuhan Fred dan Edwina? Komen aja di bawah. And see you on next journey. Bye-bye!